Laut Selatan pernah mengalami satu malam yang aneh. Angin seolah berhenti, ombak menahan suaranya, dan pesisir terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin dilihat mata manusia. Di tengah hening itu, sebuah bisik tua menyebut nama Sunan Kalijaga bukan sebagai penantang, melainkan sebagai hamba yang membawa satu pesan paling tajam, tauhid. Lalu muncul pertanyaan yang membuat dada banyak orang sesak. Benarkah penguasa Laut Selatan pernah diajak berdialog? Dan benarkah di ranah batin ia menerima keesaan Tuhan? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Laut Selatan malam itu tidak seperti biasanya. Tidak ada hembusan yang menggiring bau asin ke daratan. Tidak ada ombak yang berlomba memecah karang. Yang tersisa hanya bunyi kecil seperti napas panjang yang membuat manusia merasa sedang berdiri di tepi sesuatu yang jauh, lebih tua daripada ingatan. Masyarakat pesisir mengenal suasana semacam ini. Mereka tidak menyebutnya badai, karena tak ada angin yang mengamuk. Mereka juga tidak menyebutnya tenang, karena ketenangan itu terlalu penuh. Seakan ada mata yang tak kelihatan sedang memperhatikan dari balik gelapnya samudera. Dalam keyakinan turun-temurun, ada malam-malam tertentu ketika batas dunia terasa menipis, ketika rasa di dada lebih tajam daripada apapun yang bisa diterangkan dengan kata. Disitulah nama Nyi Roro Kidul hidup, bukan hanya sebagai cerita, tapi sebagai cara manusia menamai ketakutan dan kekaguman pada laut yang tidak bisa diprediksi. Laut memberi ikan, lalu mengambil perahu. Laut memantulkan matahari, lalu menyimpan kabut. Di antara kemurahan dan murkanya, orang merasa perlu menjaga sopan santun, seakan alam pun punya kehendak. Karena itulah pantengen-pantengen tumbuh. Warna tertentu dijauhi, ucapan tertentu ditahan. Sebagian orang datang dengan sesaji, sebagian lagi datang hanya untuk menunduk, berharap hidupnya tidak bersinggungan dengan wilayah yang dianggap bukan milik manusia. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang jarang berani diucapkan turang-turanggen. Apakah penghormatan ini masih berada pada batasnya, atau diam-diam telah bergeser menjadi penghambaan? Pertanyaan itu menjadi semakin tajam saat Jawa memasuki masa perubahan besar. Ketika ajaran baru datang membawa kalimat yang tegas, tidak ada yang layak disembah selain Allah. Kalimat ini sederhana, namun bagi masyarakat yang hidup dalam simbol, ia seperti cahaya yang menyorot ruang gelap yang selama ini dibiarkan. Di tengah masa itulah, sebuah bisik lisan menyebut seorang wali yang dikenal tidak mematahkan budaya, melainkan menggeser makna. Sunan Kalijaga, nama yang sering disebut bersama kelembutan, kesabaran, dan cara dakwah yang tidak meledak-ledak. Ia dipercaya memahami bahasa rasa, memahami cara hati Jawa, menerima kebenaran tanpa merasa dipaksa. Lalu bisik itu menambahkan sesuatu yang membuat cerita berubah menjadi rahasia. Suatu malam, di pesisir Laut Selatan, sang wali datang bukan untuk menantang, bukan untuk memamerkan kesaktian, melainkan untuk meneguhkan satu hal, bahwa seluas apapun samudra, setinggi apapun wibawa sebuah simbol, semua tetap berada dalam genggaman Yang Maha Esa. Dan dari titik itu, hening di Laut Selatan tidak lagi terdengar seperti kebetulan alam. Ia terdengar seperti awal dari sebuah pertemuan-pertemuan yang tidak tercatat, tidak bersaksi, namun terus menempel di ingatan batin banyak orang sampai hari ini. Pagi di pesisir kadang terlihat biasa saja. Nelayan berangkat, anak-anak berlari di pasir, dan warung kecil membuka pintu seperti hari-hari lain. Namun, bagi mereka yang hidup dekat Laut Selatan, ada keyakinan yang menempel di belakang semua kegiatan itu. Keyakinan bahwa samudera ini bukan hanya bentang air, melainkan ruang yang menyimpan aturan tak tertulis. Aturan yang lahir dari pengalaman panjang, dari cerita kehilangan, dan dari rasa hormat yang tumbuh karena manusia tahu dirinya kecil. Di dalam ruang keyakinan itulah nama Nyi Roro Kidul bergema. Ia tidak selalu disebut lantang, kadang hanya diucap pelan, kadang cukup dengan isyarat. Bukan semata karena takut, melainkan karena kebiasaan menjaga batas. Di banyak cerita, ia digambarkan anggun dan berwibawa, seolah kecantikannya membawa wangi laut yang dingin. Namun pada saat yang sama, ia juga hadir sebagai sosok yang membuat orang menahan diri, karena setiap yang berlebihan bisa berakhir petaka. Rasa hormat itu kemudian berubah menjadi tradisi. Sebagian masyarakat percaya ada pantangan yang harus dijaga agar tidak terseret arus nasib. Salah satu yang paling dikenal adalah larangan memakai warna hijau di pantai selatan. Bagi orang luar,
Itu terdengar seperti mitos. Namun bagi warga pesisir, pantangan semacam itu bukan sekadar aturan warna. Ia adalah simbol kewaspadaan, pengingat agar manusia tidak bersikap menantang tempat yang sejak dulu dianggap sakral. Kisah-kisah lisan menyebut banyak versi. Ada yang menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai pelindung yang menjaga keseimbangan laut. Ada pula yang menyebutnya sebagai penguasa yang harus diberi penghormatan agar tidak murka. Di beberapa upacara adat, penghormatan itu menjadi ritual tahunan, seakan masyarakat sedang menjaga hubungan agar alam tidak marah. Namun disinilah garis tipis mulai terlihat, ketika penghormatan bergeser menjadi permohonan yang terlalu jauh. Ketika rasa takut berubah menjadi ketergantungan dan manusia mulai menaruh harap pada sesuatu selain Tuhan. Bagi sebagian orang Jawa, konsep ratu bukan semata pemimpin, melainkan penjaga tatanan. Ia seperti figur yang berdiri di perbatasan, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Itu sebabnya Nyi Roro Kidul juga sering dipahami sebagai personifikasi kekuatan laut itu sendiri. Samudra yang luas, ganas, sekaligus indah. Ia memberi hidup, tapi juga bisa mengambilnya kapan saja. Dalam cara pandang semacam itu, kisah tentang sang ratu menjadi bahasa untuk menjelaskan sesuatu yang tak bisa diikat oleh logika. Namun, tidak semua orang menerima tafsir ini tanpa tanya. Ada pula yang merasa gelisah, karena ketika cerita tentang penguasa gaib semakin kuat, manusia mudah lupa siapa pemilik kekuasaan sejati. Dari kegelisahan inilah muncul pertanyaan yang diam-diam menunggu jawaban. Apakah sosok Nyi Roro Kidul harus dilihat sebagai tujuan permohonan, atau cukup sebagai simbol alam yang mengajarkan manusia untuk rendah hati? Pertanyaan itu lalu bersinggungan dengan peralihan besar di tanah Jawa. Ajaran Tauhid masuk dengan kalimat yang sederhana, tapi tegas. Tidak ada yang layak dipuja selain Allah. Kalimat ini, pelan-pelan, mulai menyinggung cara masyarakat memaknai ritual dan pantangan. Sebab Tauhid bukan hanya soal ucapan, tapi soal arah hati. Kepada siapa rasa takut dan rasa berharap itu ditaruh? Di tengah simpang antara tradisi dan kemurnian arah itulah, nama seorang wali kembali muncul sebagai jembatan. Sunan Kalijaga dikenal tidak merobohkan simbol-simbol, melainkan meluruskan maknanya. Ia tidak menghapus rasa hormat pada alam, tetapi mengembalikan rasa takut dan harap ke tempat yang seharusnya. Dan ketika kisah tentang dirinya dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, cerita itu seolah memberi petunjuk bahwa yang akan terjadi bukan penaklukan, melainkan penataan. Karena mungkin di balik sosok ratu yang dihormati dan ditakuti, ada satu pelajaran yang sedang menunggu dibaca dengan jernih, bahwa manusia boleh menjaga adat, boleh menghormati laut, boleh menahan diri di hadapan misteri, tetapi arah penghambaan harus tetap satu. Dan dari sinilah pertanyaan yang lebih tajam mulai menggeliat. Jika Nyi Roro Kidul begitu kuat dalam imajinasi kolektif, sebenarnya ia apa dalam pandangan spiritual Jawa? Simbol atau kesadaran yang benar-benar hidup? Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Nyi Roro Kidul tidak pernah benar-benar berhenti dibicarakan. Ia hidup di antara keyakinan dan keraguan, diulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun semakin sering diceritakan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Bukan lagi soal takut atau berani, melainkan soal makna. Siapakah sebenarnya sosok yang selama ini disebut sebagai Ratu Laut Selatan itu? Bagi sebagian orang Jawa, Nyi Roro Kidul bukan dipahami sebagai makhluk dalam pengertian kasar. Ia lebih dekat pada simbol dari kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan manusia. Laut Selatan dengan ombaknya yang besar, arusnya yang sulit ditebak, dan kisah-kisah orang yang hilang di dalamnya membutuhkan penjelasan. Maka lahirlah personifikasi. Alam yang luas diberi wajah, diberi nama, agar manusia merasa bisa berdialog dengannya. Namun tidak semua orang berhenti pada tafsir simbolik. Ada pula yang meyakini bahwa Nyi Roro Kidul adalah makhluk berkesadaran, bukan sekadar bayangan imajinasi, melainkan entitas gaib yang hidup di dimensi lain. Keyakinan ini lahir dari penggaliman-penggaliman batin, mimpi yang terasa nyata, perasaan diawasi, atau perubahan suasana yang sulit dijelaskan ketika berada di pesisir selatan. Bagi mereka, pengalaman semacam itu terlalu kuat untuk disebut kebetulan. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat kisah Nyi Roro Kidul tidak pernah memiliki satu wajah tunggal. Ia selalu berubah sesuai dengan siapa yang memandangnya. Nelayan melihatnya sebagai pengingat agar tidak serakah.
Sesepuh adat melihatnya sebagai penjaga keseimbangan, sementara sebagian orang justru melihatnya sebagai sosok yang harus dijaga jaraknya agar hidup tetap aman. Semua tafsir itu hidup berdampingan tanpa pernah benar-benar saling mengalahkan. Pertanyaan menjadi semakin rumit ketika Islam mulai mengakar kuat di tanah Jawa. Ajaran Tauhid membawa cara pandang yang jelas tentang kekuasaan dan penghambaan. Dalam Tauhid, alam bukanlah sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Alam adalah ciptaan, indah, kuat, dan menakjubkan, tetapi tetap berada di bawah kehendak Tuhan. Dari sudut pandang ini, cerita tentang penguasa alam gaib perlu ditempatkan dengan hati-hati agar tidak menggeser arah iman. Disinilah kegelisahan muncul. Jika Nyi Roro Kidul adalah simbol alam, maka tidak ada masalah besar. Simbol bisa dipahami, dihormati, tanpa dijadikan tujuan ibadah. Namun jika ia diakini sebagai makhluk yang menentukan nasib, yang bisa memberi keselamatan atau celaka, maka batas tauhid mulai diuji. Dan ujian ini tidak selalu tampak di permukaan. Ia bekerja pelan, melalui rasa takut, harapan, dan kebiasaan yang diwariskan. Sebagian masyarakat mencoba mencari jalan tengah. Mereka tetap menjaga adat, tetap menghormati laut, tetapi mulai meluruskan niat. Ritual yang dulunya bernuansa permohonan perlahan, diganti dengan doa kepada Tuhan. Pantangan dijaga, bukan karena takut pada sosok gaib, melainkan sebagai bentuk etika terhadap alam. Perubahan ini tidak pernah diumumkan besar-besaran, namun terasa dalam laku sehari-hari. Pertanyaan tentang Nyi Roro Kidul pun akhirnya tidak lagi sekadar ada atau tidak ada. Ia bergeser menjadi bagaimana seharusnya memandang. Apakah cerita ini akan terus dipelihara sebagai ketakutan, atau diolah menjadi pelajaran tentang kerendahan hati manusia di hadapan ciptaan Tuhan? Pilihan ini tidak mudah, karena menyentuh akar budaya yang telah hidup ratusan tahun. Di tengah kebingungan itulah, Jawa mengenal satu pola yang berulang. Setiap kali terjadi peralihan besar, selalu muncul sosok yang menenangkan, bukan memecah. Sosok yang tidak memaksa, tetapi mengarahkan. Dan pertanyaan tentang Nyi Roro Kidul, cepat atau lambat, akan bertemu dengan cara dakwah semacam itu. Dakwah yang tidak menjawab dengan ya atau tidak, melainkan dengan pemahaman yang lebih dalam. Karena mungkin kisah ini memang tidak dimaksudkan untuk ditutup dengan kepastian. Ia dibiarkan hidup sebagai cermin yang memantulkan satu pertanyaan penting bagi siapa saja yang mendengarnya. Di mana sebenarnya manusia meletakkan rasa takut dan rasa berharapnya? Dan kepada siapa pada akhirnya semua itu dikembalikan? Di tengah kegelisahan masyarakat Jawa yang berada di persimpangan keyakinan, muncul sosok yang kehadirannya terasa berbeda. Ia tidak datang membawa ancaman, tidak pula mengibarkan bendera pertentangan. Langkahnya pelan, tutur katanya lembut, dan caranya menyapa hati orang-orang membuat banyak orang merasa tidak sedang dihakimi. Sosok itu dikenal sebagai Sunan Kalijaga, seorang wali yang memahami bahwa perubahan besar tidak bisa dipaksakan dengan suara keras. Sunan Kalijaga hidup di masa ketika Jawa sedang beralih. Ajaran lama masih mengakar kuat, sementara Islam mulai tumbuh dan mencari ruang. Banyak orang berada dalam kebingungan batin. Mereka tidak sepenuhnya ingin meninggalkan tradisi, tetapi juga merasakan daya tarik ajaran tauhid yang sederhana dan menenangkan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang kasar hanya akan melahirkan penolakan. Dan Sunan Kalijaga memahami itu dengan sangat baik. Berbeda dengan dakwah yang menuntut perubahan cepat, ia memilih jalan halus. Budaya tidak diposisikan sebagai musuh, melainkan sebagai jembatan. Wayang, tembang, simbol-simbol lama, semua digunakan sebagai bahasa. Namun maknanya digeser perlahan. Cerita yang dulu hanya berbicara tentang kekuatan dan kesaktian, mulai disisipi pesan tentang keesaan Tuhan, tentang kerendahan hati, dan tentang batas antara penghormatan dan penghambaan. Bagi Sunan Kalijaga, hati manusia Jawa tidak bisa disentuh dengan logika semata. Hati itu hidup dalam rasa, dalam isyarat, dalam pengalaman batin. Maka dakwahnya pun bergerak di wilayah itu. Ia tidak berkata, "Ini salah, itu benar," dengan nada memukul. Ia justru mengajak orang bertanya pada dirinya sendiri. Kepada siapa selama ini rasa takut diarahkan? Kepada siapa harapan dititipkan saat hidup terasa rapuh? Pendekatan ini membuat Sunan Kalijaga sering dipahami sebagai wali yang berada di wilayah abu-abu. Ia tidak menolak budaya lama secara frontal, namun juga tidak membiarkannya berjalan tanpa arah. Dari luar, langkahnya tampak samar.
Namun di balik kesamaran itu, ada keteguhan. Tauhid tetap menjadi pusat. Hanya caranya saja yang berbeda. Ia tidak merobohkan bangunan lama, tetapi mengganti pondasinya sedikit demi sedikit. Cara inilah yang membuat namanya sering dikaitkan dengan dunia simbolik dan kisah-kisah gaib. Bukan karena ia mengejar hal-hal tersebut, melainkan karena ia masuk ke ruang di mana simbol-simbol itu hidup. Sunan Kalijaga memahami bahwa jika simbol lama diabaikan, ia akan terus hidup dalam beang-beang ketakutan. Namun jika simbol itu diluruskan maknanya, ia bisa menjadi jalan menuju kesadaran yang lebih jernih. Dalam konteks inilah, hubungan kisah antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul mulai terasa masuk akal. Bukan sebagai pertemuan fisik yang penuh keajaiban, melainkan sebagai pertemuan nilai. Nyi Roro Kidul dipahami sebagai simbol kekuatan alam yang lama dihormati. Sementara Sunan Kalijaga hadir membawa pesan bahwa kekuatan sebesar apapun tetap berada di bawah kehendak Tuhan. Ia tidak datang untuk menaklukkan simbol lama itu. Ia datang untuk menempatkannya kembali pada porsinya. Jika alam dihormati, maka penghormatan itu tidak boleh berubah menjadi penyembahan. Jika ada rasa takut, maka rasa takut itu harus diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada ciptaan. Inilah inti dakwah yang dibawa dengan kelembutan. Sunan Kalijaga juga dikenal sangat sabar. Ia tidak menuntut hasil cepat. Perubahan batin membutuhkan waktu, bahkan bisa melewati satu generasi. Baginya, satu hati yang pelan-pelan sadar jauh lebih berharga daripada 1000 pengakuan yang lahir karena terpaksa. Maka ia berjalan terus, menyentuh satu demi satu lapisan kesadaran masyarakat. Dari jalan halus inilah, kisah besar mulai terbentuk. Kisah tentang pergeseran makna, tentang ketakutan yang diluruskan, dan tentang iman yang tumbuh tanpa kegaduhan. Dan di titik inilah, cerita bergerak semakin dalam. Karena jika ada wali yang mampu berdialog dengan simbol-simbol lama tanpa merusak iman, maka perubahan di pesisir selatan bukan lagi sesuatu yang mustahil. Perubahan besar jarang datang dengan suara gemuruh. Di pesisir selatan Jawa, pergeseran justru terjadi dalam diam. Tidak ada pengumuman, tidak ada larangan keras, dan tidak ada penolakan terbuka. Yang berubah adalah cara orang memaknai apa yang selama ini mereka lakukan. Kebiasaan lama tetap berjalan, namun arahnya mulai bergeser perlahan, seperti arus laut yang tak terlihat di permukaan. Warga pesisir masih menjaga pantangan, warna-warna tertentu tetap dihindari. Sikap sopan terhadap laut tetap dijaga. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Doa-doa yang diucapkan sebelum melaut mulai berubah nadanya. Jika dahulu permohonan sering diarahkan kepada penguasa laut, kini nama Tuhan semakin sering disebut sebagai tujuan akhir harapan. Pergeseran ini tidak disadari banyak orang, karena ia terjadi tanpa paksaan. Para sesepuh yang peka merasakan perubahan itu lebih dulu. Mereka melihat anak-anak muda tidak lagi sekadar takut, tetapi mulai bertanya tentang makna pantangan, tentang alasan penghormatan, dan tentang batas antara adat dan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu diucapkan lantang, tetapi terasa dalam obrolan malam, dalam jeda sebelum laut, dan dalam cara orang menundukkan kepala di tepi pantai. Ritual adat pun mengalami perubahan makna. Sesaji yang dahulu dipahami sebagai persembahan, mulai dimaknai sebagai simbol. Simbol rasa syukur, simbol kehati-hatian, simbol penghormatan pada alam. Bagi sebagian orang, perubahan ini terasa aman. Mereka tidak merasa kehilangan tradisi, namun juga tidak merasa melanggar keyakinan. Tradisi tetap hidup, tetapi tidak lagi berdiri sebagai pusat harapan. Pergeseran ini juga terlihat dalam cerita yang beredar. Kisah-kisah tentang murka dan amarah mulai berkurang, digantikan oleh cerita tentang keseimbangan dan peringatan. Nyi Roro Kidul tidak lagi hanya digambarkan sebagai sosok yang menuntut, tetapi sebagai penjaga tatanan alam. Perubahan narasi ini halus, namun berdampak besar. Ketakutan yang berlebihan perlahan melemah, digantikan oleh rasa hormat yang lebih tenang. Bagi masyarakat Jawa, perubahan semacam ini adalah cara yang wajar. Nilai baru tidak masuk dengan menghancurkan yang lama, tetapi dengan mengubah makna di dalamnya. Dalam proses ini, banyak orang tidak merasa sedang berpindah, tetapi merasa sedang meluruskan. Dan disitulah kekuatannya. Karena perubahan yang terasa sebagai kelanjutan akan lebih mudah diterima daripada perubahan yang terasa sebagai pemutusan. Di pesisir selatan, perubahan cara pandang ini
juga memengaruhi hubungan manusia dengan laut. Laut tidak lagi diposisikan sebagai wilayah yang harus ditaklukkan atau ditenangkan dengan persembahan. Ia dipandang sebagai ciptaan yang harus dihormati dan dijaga. Kesadaran ini membuat sebagian nelayan lebih berhati-hati, bukan karena takut pada sosok gaib, tetapi karena merasa bertanggung jawab pada alam yang memberi mereka hidup. Pergeseran pelan ini sering dikaitkan dengan pengaruh dakwah yang tidak terlihat, dakwah yang tidak berdiri di mimbar, tetapi berjalan di pasar, di pertunjukan, dan di percakapan sehari-hari. Pesan tentang keesaan Tuhan tidak disampaikan sebagai ancaman, melainkan sebagai penenang, bahwa di balik luasnya laut dan kuatnya simbol, ada satu kekuasaan yang meliputi segalanya. Namun perubahan ini juga menimbulkan ketegangan batin bagi sebagian orang. Tidak semua siap melepaskan cara lama sepenuhnya. Ada rasa rindu pada ketakutan yang dulu terasa pasti, karena takut, meski menyesakkan, memberi rasa aman semu. Sementara kesadaran baru menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Bertauhid berarti berdiri sendiri di hadapan Tuhan, tanpa perantara yang bisa disalahkan. Di titik inilah kisah bergerak semakin dalam. Pergeseran di pesisir bukan lagi soal adat, melainkan soal cara manusia memahami kekuasaan. Dan ketika cara pandang itu berubah, Laut Selatan tidak lagi hanya menjadi ruang ketakutan. Ia berubah menjadi ambang. Ambang antara cara lama dan kesadaran baru yang sedang tumbuh, pelan, namun pasti. Bagi masyarakat Jawa, Laut Selatan tidak pernah dipahami sebagai laut biasa. Ia bukan sekadar bentangan air asin yang memisahkan daratan dan cakrawala. Sejak lama, wilayah ini dipandang sebagai ambang. Sebuah batas tipis antara yang terlihat dan yang tidak, antara dunia manusia dan ruang yang hanya bisa disentuh oleh rasa. Di sanalah ketegangan batin sering muncul, bukan karena apa yang tampak, tetapi karena apa yang terasa. Ambang selalu mengandung dua arah. Ia bisa menjadi pintu masuk, namun juga peringatan. Banyak orang datang ke pesisir dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa tenang, ada yang justru gelisah tanpa sebab. Perasaan ini bukan lahir dari satu cerita, melainkan dari tumpukan pengalaman kolektif yang diwariskan. Cerita tentang orang yang hilang, tentang suara yang tak dikenal, dan tentang malam-malam yang terasa lebih berat dari biasanya. Dalam cara pandang spiritual Jawa, tempat-tempat semacam ini dianggap sakral, bukan karena berbahaya, melainkan karena kuat. Kuat dalam makna, kuat dalam simbol. Laut Selatan menjadi cermin yang memantulkan keterbatasan manusia. Seberapa jauh pun mata memandang, ujungnya tetap tak terlihat. Dan di hadapan ketidakterlihatan itu, manusia diingatkan bahwa tidak semua hal bisa dikuasai. Keyakinan tentang laut sebagai ambang ini membuat masyarakat bersikap hati-hati. Mereka menjaga ucapan, menata sikap, dan menahan diri. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar sedang berdiri di ruang yang menuntut kesadaran penuh. Dalam tradisi lama, kesadaran ini sering diekspresikan melalui ritual. Namun seiring waktu, makna ritual itu pun mulai dipertanyakan dan ditafsir ulang. Ketika dakwah tauhid masuk ke ruang batin masyarakat, konsep ambang ini mendapatkan lapisan makna baru. Ambang tidak lagi sekadar perbatasan antara dua alam, tetapi juga perbatasan dalam diri manusia, antara rasa takut dan rasa percaya. Antara ketergantungan dan penyerahan, Laut Selatan seakan menjadi gambaran dari perjalanan batin itu sendiri. Luas, dalam, dan tidak bisa diprediksi. Disinilah pentingnya memahami laut sebagai ambang, bukan tujuan. Banyak kisah spiritual menekankan bahwa bahaya muncul ketika manusia berhenti di ambang dan menjadikannya pusat perhatian. Ketika simbol disembah, ketika ketakutan dipelihara, dan ketika rasa bergantung diarahkan ke tempat yang salah. Namun jika ambang dipahami sebagai pintu, maka ia justru mengantar pada kesadaran yang lebih tinggi. Dalam cerita-cerita lisan, para pelaku laku batin sering memilih Laut Selatan sebagai tempat menyepi. Bukan untuk memanggil kekuatan, melainkan untuk menata niat. Kesunyian yang mencekam justru memaksa batin untuk jujur. Di sana, manusia tidak bisa bersembunyi di balik keramaian atau pengakuan sosial. Yang tersisa hanyalah dirinya dan apa yang ia yakini. Pemahaman ini membuat kisah tentang pertemuan spiritual terasa lebih masuk akal. Jika Laut Selatan adalah ambang, maka siapapun yang melangkah ke sana membawa niat tertentu harus siap berhadapan dengan dirinya sendiri, bukan dengan makhluk lain terlebih dahulu, tetapi dengan arah hati. Apakah ia datang dengan rasa ingin tahu, dengan keinginan menunjukkan kuasa, atau dengan ketundukan? Bagi masyarakat pesisir yang mulai mengalami pergeseran makna,
Laut Selatan Pelen-Pelen tidak lagi menjadi sumber teror. Ia menjadi pengingat. Pengingat bahwa alam memiliki hukum, bahwa manusia memiliki batas, dan bahwa kekuasaan sejati tidak berada di tangan siapapun selain Tuhan. Dengan cara ini, ambang tidak lagi ditakuti, melainkan dihormati. Dan ketika laut dipahami sebagai ambang, kisah pun bergerak ke tahap berikutnya. Karena di setiap ambang, selalu ada tanda-tanda sebelum seseorang benar-benar melangkah. Tanda-tanda yang tidak selalu berbentuk kejadian besar, tetapi hadir dalam perubahan suasana, rasa, dan kesadaran. Tanda-tanda inilah yang mulai dibicarakan oleh mereka yang merasa ada sesuatu sedang dipersiapkan. Dalam tradisi spiritual Jawa, peristiwa besar jarang didahului oleh kegaduhan. Justru sebaliknya, ia sering diawali oleh kesunyian yang terasa janggal, bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang seakan memusat. Seperti alam sedang menarik napas panjang sebelum sesuatu terjadi. Di pesisir Laut Selatan, suasana semacam ini dipercaya sebagai tanda, meski tidak semua orang mampu merasakannya. Tanda-tanda ini tidak datang dalam bentuk kilat atau gempa. Ia hadir melalui perubahan yang sangat halus. Ombak yang biasanya berkejaran, tiba-tiba melambat. Angin yang hampir selalu hadir, mendadak berhenti. Malam terasa lebih rapat, seolah suara enggan bergerak terlalu jauh. Bagi orang biasa, semua itu mungkin hanya gejala alam. Namun, bagi mereka yang peka, perubahan semacam ini jarang dianggap kebetulan. Beberapa sesepuh pesisir menyebut bahwa tanda-tanda sering lebih dulu muncul di batin manusia. Ada rasa gelisah tanpa sebab. Ada pula rasa tentram yang datang tiba-tiba. Dua perasaan yang bertolak belakang, namun sama-sama kuat. Dalam keyakinan lama, keadaan ini disebut sebagai rasa sing nyentuh. Perasaan yang tersentuh oleh sesuatu yang belum terlihat, tetapi sudah terasa dekat. Mimpi juga sering disebut sebagai bagian dari tanda. Bukan mimpi yang gaduh, melainkan mimpi yang tenang, namun membekas. Ada yang bermimpi melihat cahaya di atas laut, ada yang bermimpi berjalan di pasir tanpa jejak, ada pula yang melihat sosok berjubah putih berdiri menghadap samudera. Mimpi-mimpi ini tidak ditafsirkan secara harfiah. Ia dipahami sebagai isyarat, bukan pesan langsung. Tanda-tanda semacam ini tidak selalu dialami oleh satu orang. Kadang, ia muncul bersamaan pada beberapa orang yang tidak saling berhubungan. Itulah yang membuatnya terasa ganjil. Ketika cerita-cerita kecil itu bertemu, muncullah perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di lapisan yang lebih dalam. Bukan peristiwa fisik, melainkan peristiwa makna. Dalam kisah Sunan Kalijaga, tanda-tanda tidak pernah dipahami sebagai perintah yang harus segera diikuti. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati membaca isyarat. Tidak semua rasa harus dituruti, tidak semua tanda harus ditafsirkan sebagai panggilan. Dalam laku batin, kesabaran adalah penentu. Isyarat yang benar akan tetap ada, meski diuji oleh waktu. Tradisi Jawa mengenal konsep nunggu titi, menunggu sampai tanda itu matang. Tanda yang belum matang seringkali lahir dari keinginan, bukan dari kejernihan. Karena itu, orang yang berjalan di jalur batin diajarkan untuk membersihkan niat sebelum melangkah. Jika tanda itu benar, ia tidak akan hilang hanya karena ditunggu. Di pesisir selatan, suasana seperti ini pernah diceritakan terjadi menjelang satu malam yang berbeda. Bukan karena ada upacara besar, tetapi karena banyak orang merasakan hal yang sama. Laut terasa lebih diam dari biasanya. Langit gelap tanpa cahaya bulan. Dan yang paling aneh, tidak ada rasa takut yang berlebihan. Yang ada justru rasa menunggu, seolah alam sendiri sedang bersiap. Tanda-tanda ini tidak mengancam. Tidak ada kisah tentang kerusakan atau bencana. Justru yang muncul adalah ketertiban yang aneh. Seakan setiap unsur berada di tempatnya masing-masing. Dalam pandangan spiritual, keadaan ini sering dikaitkan dengan peristiwa yang bersifat dialog, bukan konflik. Sebuah perjumpaan yang membutuhkan ruang, bukan benturan. Bagi Sunan Kalijaga, tanda-tanda semacam ini bukanlah tujuan. Ia hanyalah pengingat agar niat tetap lurus. Jika memang ada peristiwa yang akan terjadi, maka itu hanya mungkin berlangsung atas izin Tuhan. Bukan karena keinginan manusia, dan bukan pula karena dorongan rasa ingin tahu. Kesadaran inilah yang menjadi penyangga agar laku batin tidak berubah menjadi pencarian sensasi. Dan ketika tanda-tanda itu terus hadir tanpa suara, tanpa desakan, kisah ini bergerak ke tahap berikutnya. Tahap ketika seseorang tidak lagi menunggu tanda, melainkan menata dirinya. Karena sebelum melangkah melewati ambang, yang paling penting bukanlah apa yang akan ditemui, tetapi kesiapan batin orang yang akan melangkah.
Setelah tanda-tanda itu hadir tanpa suara dan tanpa paksaan, langkah berikutnya bukanlah bergerak keluar, melainkan masuk ke dalam. Dalam tradisi para wali, setiap isyarat besar harus dijawab dengan laku sunyi, bukan sebagai pelarian dari dunia, tetapi sebagai cara menata batin agar tidak salah membaca arah. Sunan Kalijaga memahami hal ini dengan sangat dalam. Ia tidak tergesa menafsirkan tanda sebagai panggilan sebelum hatinya benar-benar jernih. Laku sunyi berarti menjauh dari keramaian, namun bukan sekadar menjauhkan tubuh. Yang lebih penting adalah menenangkan gejolak di dalam diri. Sunan Kalijaga memilih kesunyian agar tidak ada suara selain zikir dan doa yang memenuhi batinnya. Dalam keheningan, keinginan untuk merasa istimewa diuji. Hasrat untuk dianggap sakti atau terpilih perlahan diluruhkan. Yang tersisa hanyalah kesadaran sebagai hamba. Kesunyian juga menjadi ruang untuk meluruskan niat. Dalam dunia spiritual, niat adalah penentu arah. Niat yang sedikit bergeser dapat membawa seseorang jauh dari tujuan awal. Sunan Kalijaga menyadari bahwa berada di wilayah simbolik yang kuat, seperti Laut Selatan, sangat rawan menumbuhkan rasa ingin tahu yang berlebihan. Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, ia memastikan bahwa setiap geraknya semata-mata untuk pengabdian kepada Tuhan, bukan untuk mencari pengalaman batin yang menggetarkan. Laku sunyi tidak selalu berlangsung singkat. Hari-hari dijalani dalam kesederhanaan. Tidak ada pencarian tanda baru, tidak ada upaya memanggil atau menunggu sesuatu terjadi. Justru dalam ketiadaan itulah batin diuji. Apakah seseorang mampu bertahan tanpa sensasi? Apakah ia tetap teguh meski tidak ada kejadian luar biasa? Di titik inilah banyak orang gagal, namun bagi Sunan Kalijaga, inilah inti dari laku. Dalam kesunyian, batas antara dunia gaib dan dunia manusia menjadi tidak terlalu penting. Yang utama adalah hubungan dengan Tuhan, alam, simbol, dan segala kisah tentang kekuatan lama ditempatkan pada jarak yang sehat. Tidak diingkari, tetapi juga tidak dikejar. Semua dilihat sebagai ciptaan yang tunduk pada kehendak ilahi. Kesadaran ini menjadi pagar agar tauhid tetap terjaga di tengah dunia simbol yang kuat. Kesunyian juga mengajarkan penerimaan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab segera. Tidak semua misteri perlu dibuka. Dalam laku batin, ada saat di mana seseorang harus belajar diam, bukan karena takut, tetapi karena percaya. Percaya bahwa jika memang ada peristiwa yang perlu terjadi, ia akan datang pada waktunya sendiri, tanpa perlu dipanggil. Beberapa cerita lisan menyebut bahwa dalam masa laku sunyi ini, Sunan Kalijaga semakin jarang terlihat. Ia tidak banyak berbicara, namun kehadirannya terasa menenangkan. Orang-orang yang bertemu dengannya merasakan keteduhan, bukan kegelisahan. Ini menjadi tanda bahwa laku tersebut bukan menutup diri, melainkan membersihkan pancaran batin. Dalam tradisi Jawa, kesunyian sering dianggap sebagai pintu menuju kepekaan yang lebih dalam. Namun pintu ini tidak bisa dibuka dengan paksa. Ia hanya terbuka bagi mereka yang siap melepaskan kepentingan pribadi. Sunan Kalijaga berdiri di hadapan pintu itu tanpa memaksa, tanpa menuntut. Ia hanya menunggu dengan kesabaran yang penuh. Dari laku sunyi inilah arah perjalanan mulai terasa semakin jelas. Bukan karena ada suara yang memerintah, tetapi karena hati yang telah tenang mampu membedakan mana dorongan diri dan mana panggilan ilahi. Dan ketika batin telah siap, kesunyian tidak lagi menjadi tempat berhenti, melainkan jembatan. Jembatan yang perlahan membawa kisah ini mendekati sisi lain yang selama ini hanya dikenal melalui mitos dan ketakutan. Selama berabad-abad, Nyi Roro Kidul dikenal melalui lapisan cerita yang tebal. Ia hadir sebagai sosok yang dibalut rasa takut dan penghormatan berlebihan. Namanya sering dihubungkan dengan tuntutan, murka, dan kekuasaan yang tak tersentuh manusia. Namun dalam tradisi spiritual Jawa, setiap simbol besar selalu memiliki sisi lain yang jarang disentuh. Dan disitulah kisah ini mulai membuka wajah yang berbeda. Di balik gambaran sebagai penguasa Laut Selatan, sebagian sesepuh memahami Nyi Roro Kidul bukan sebagai sosok yang haus pemujaan. Ia dipandang sebagai penjaga keseimbangan, sebuah kesadaran yang menjalankan peran tertentu dalam tatanan alam. Laut yang luas dan berbahaya membutuhkan penjaga, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingatkan bahwa alam memiliki hukum yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Pemahaman ini lahir dari cara orang Jawa membaca dunia. Alam tidak dipisahkan dari kehidupan batin. Angin, laut, dan gunung dipandang sebagai tanda
bukan tujuan. Dalam kerangka ini, Nyi Roro Kidul menjadi bahasa simbolik untuk menyampaikan pesan tentang keteraturan kosmis. Ketika manusia serakah, alam memberi peringatan. Ketika manusia lupa batas, alam mengingatkan dengan caranya sendiri. Beberapa cerita lisan bahkan menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai sosok yang memiliki kesadaran. Bukan kesadaran dalam pengertian manusia, tetapi kesadaran akan perannya. Ia tahu bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan sumber kekuasaan sejati. Ia hanya menjalankan tugas sebagai bagian dari ciptaan. Tafsir semacam ini memang tidak populer, karena tidak sejalan dengan cerita sensasional yang lebih mudah menarik perhatian. Namun, justru disitulah letak kedalamannya. Ketika Nyi Roro Kidul dipahami sebagai simbol kesadaran alam, maka kisah pertemuannya dengan seorang wali tidak lagi terasa mustahil. Pertemuan itu bukan benturan antara dua kekuatan, melainkan dialog antara dua pemahaman. Satu membawa pesan tauhid, satu mewakili tatanan lama yang sedang diluruskan maknanya. Dalam sudut pandang ini, Sunan Kalijaga tidak datang untuk meniadakan. Ia datang untuk mengingatkan, jika ada kekuatan yang selama ini diposisikan terlalu tinggi, maka ia harus dikembalikan pada tempatnya. Bukan dengan merendahkan, tetapi dengan menegaskan sumber sejati dari segala daya. Pesan ini tidak mengancam, karena tidak ada yang dirampas. Yang diubah hanyalah arah penghambaan. Sisi lain, Nyi Roro Kidul juga terlihat dalam perubahan cerita yang beredar setelah masa dakwah para wali. Narasi tentang tuntutan persembahan mulai berkurang, digantikan oleh kisah tentang penjagaan dan keseimbangan. Ini bukan kebetulan, ini adalah tanda bahwa makna simbol sedang bergeser. Ketakutan tidak lagi menjadi pusat, melainkan kesadaran akan batas. Dalam tradisi Jawa, perubahan makna seringkali lebih penting daripada perubahan bentuk. Bentuk cerita bisa tetap sama, namun pesan di dalamnya bergerak. Nyi Roro Kidul tetap disebut, tetap dihormati, tetapi tidak lagi dijadikan tujuan permohonan. Ia menjadi pengingat, bukan sandaran. Dan disitulah tauhid bekerja tanpa harus merobohkan simbol yang sudah hidup lama. Pemahaman ini juga mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua yang tampak gelap harus dilawan dengan cahaya yang menyilaukan. Ada kalanya, cahaya cukup hadir sebagai penunjuk arah. Sunan Kalijaga memahami itu. Ia tidak mengusir simbol lama, tetapi menuntunnya agar tidak menyesatkan manusia. Sisi lain sang ratu inilah yang jarang dibicarakan. Ia tidak menghapus misteri, tetapi menempatkannya pada jarak yang sehat. Dan ketika sisi ini mulai dipahami, kisah pun bergerak mendekati satu malam yang paling sering dibisikkan. Malam ketika Laut Selatan tidak lagi hanya menjadi latar cerita, tetapi panggung sunyi bagi peristiwa yang selama ini hanya hidup di batas antara keyakinan dan tafsir. Malam itu datang tanpa tanda yang mencolok. Tidak ada bulan menggantung di langit, tidak ada bintang yang berkilau. Gelap menyelimuti pesisir Laut Selatan dengan cara yang berbeda. Bukan menakutkan, tetapi menahan. Seolah alam sengaja meredup agar perhatian tidak terpaku pada cahaya, melainkan pada rasa yang bergerak pelan di dalam dada. Pesisir terasa lengang. Bunyi ombak yang biasanya memecah karang terdengar jauh, seakan ditarik ke belakang. Angin hampir tidak bergerak. Dalam keheningan seperti ini, setiap langkah terasa lebih berat. Bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa seseorang sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak biasa. Malam tanpa bulan selalu dipandang istimewa, karena gelapnya memaksa batin untuk berjaga. Dalam tradisi spiritual Jawa, ketiadaan cahaya bukan pertanda keburukan. Justru ia sering dipahami sebagai ruang persiapan. Saat mata tidak dimanjakan oleh terang, batin diberi kesempatan untuk lebih peka. Di malam semacam ini, suara kecil di dalam diri terdengar lebih jelas. Dan bagi mereka yang terbiasa menjalani laku sunyi, malam seperti ini bukan hal yang dihindari, melainkan disambut dengan kewaspadaan. Di tengah gelap itu, kehadiran seorang pejalan batin tidak ditandai dengan apapun yang mencolok. Tidak ada rombongan, tidak ada obor, tidak ada tanda kesaktian. Yang ada hanyalah langkah tenang dan niat yang tertata. Ia datang bukan untuk menantang laut, bukan pula untuk memanggil sesuatu dari kedalaman. Kehadirannya semata-mata sebagai hamba yang memenuhi panggilan batin yang telah disaring oleh kesunyian panjang. Laut terbentang gelap di hadapan, tidak terlihat ujungnya. Dalam kondisi seperti ini, imajinasi mudah bekerja. Bayangan bisa tumbuh, ketakutan bisa membesar. Namun justru disinilah ujian itu berada.
Apakah batin akan menyerah pada gambaran yang diciptakannya sendiri, atau tetap tenang dalam keyakinan bahwa tidak ada yang berkuasa selain Tuhan? Malam tanpa bulan ini tidak menawarkan peristiwa dramatis, tidak ada kilatan cahaya, tidak ada suara menggelegar, yang terasa justru penebalan suasana. Udara seolah lebih padat, waktu terasa melambat, setiap detik seperti diberi ruang lebih luas untuk disadari. Dalam pandangan spiritual, keadaan semacam ini sering disebut sebagai titik hening, saat alam dan batin berada dalam satu irama. Bagi masyarakat pesisir yang pernah mengalami malam serupa, keadaan ini selalu dikenang sebagai momen menunggu, bukan menunggu sesuatu muncul, melainkan menunggu diri sendiri siap. Karena dalam keheningan total, manusia tidak bisa berpura-pura. Segala niat yang tersembunyi akan muncul ke permukaan. Segala kegelisahan yang belum selesai akan meminta perhatian. Malam ini menjadi panggung sunyi, bukan untuk pertunjukan, tetapi untuk pertemuan makna. Jika memang ada dialog yang akan terjadi, ia tidak akan berlangsung dengan kata-kata keras. Ia akan terjadi di wilayah yang lebih dalam, tempat kesadaran bertemu kesadaran. Dan untuk itu, ketiadaan bulan bukan kekurangan, melainkan syarat. Seiring malam semakin larut, pesisir tetap diam. Tidak ada perubahan yang bisa ditangkap mata, namun rasa di dada semakin jelas. Seperti berada di ruang tunggu yang tidak memiliki jam. Tidak ada kepastian kapan sesuatu akan terjadi, atau apakah ia akan terjadi sama sekali. Ketidakpastian inilah yang justru menjadi ujian terakhir sebelum melangkah lebih jauh. Malam tanpa bulan tidak menjanjikan apapun. Ia hanya membuka kemungkinan. Dan ketika seseorang bertahan di dalamnya, tanpa rasa ingin menguasai, tanpa dorongan untuk membuktikan diri, disitulah kisah ini bergerak mendekati inti. Karena setelah kegelapan diterima sepenuhnya, batas antara menunggu dan bertemu menjadi semakin tipis. Di tengah malam tanpa bulan itu, tidak ada tanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Laut tetap gelap, pesisir tetap sunyi. Namun justru disitulah peristiwa yang paling halus mulai bergerak. Bukan di luar diri, melainkan di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Dalam tradisi spiritual Jawa, perjumpaan paling penting tidak selalu disertai suara. Ia terjadi ketika dua kesadaran berada dalam satu ruang keheningan. Dialog ini tidak dimulai dengan kata, tidak ada salam yang terucap, tidak ada perkenalan, yang ada hanyalah rasa yang saling berhadapan. Di satu sisi, kesadaran seorang wali yang telah menata niatnya dalam laku sunyi panjang. Di sisi lain, simbol kekuatan lama yang selama berabad-abad hidup dalam imajinasi dan keyakinan manusia. Pertemuan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang penegasan arah. Dalam keheningan itu, pesan tauhid tidak disampaikan sebagai tuntutan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang tampak besar, luas, dan berwibawa tetap berasal dari satu sumber. Kekuasaan tidak berdiri sendiri, keindahan tidak muncul dari kehendak pribadi. Semua adalah pantulan dari kehendak Tuhan yang Maha Esa. Pesan ini tidak menghakimi, karena ia tidak datang untuk merendahkan. Dialog batin semacam ini tidak berlangsung dalam satu arah. Ia bukan ceramah, bukan pula pengajaran sepihak. Ia adalah perjumpaan kesadaran yang saling membaca. Kesadaran lama dipertemukan dengan kebenaran yang lebih tinggi, bukan untuk dihapus, tetapi untuk diluruskan. Dalam tradisi Jawa, pelurusan makna lebih penting daripada penghapusan simbol. Kehadiran simbol kekuatan laut tidak digambarkan sebagai sosok yang murka. Tidak ada ancaman, tidak ada perlawanan. Justru yang muncul adalah keheningan yang semakin dalam, seolah alam sendiri sedang mendengarkan. Ombak tidak meninggi, angin tidak bertiup kencang. Ketertiban yang aneh justru menguat, seakan seluruh unsur sedang berada di tempatnya masing-masing. Dalam dialog yang tidak bersuara ini, batas antara manusia dan simbol menjadi samar. Yang berbicara bukan lidah, melainkan kesadaran. Sunan Kalijaga tidak meminta apapun. Ia tidak menuntut perubahan yang bisa dilihat. Ia hanya menegaskan satu hal yang tidak bisa ditawar, bahwa tidak ada yang layak menjadi tujuan penghambaan selain Tuhan. Pesan ini tidak disampaikan dengan rasa ingin menang. Ia disampaikan dengan ketundukan. Ketundukan seorang hamba yang sadar bahwa dirinya pun tidak memiliki apa-apa. Justru ketundukan inilah yang membuat pesan tauhid memiliki daya. Ia tidak menekan, ia membuka ruang bagi kesadaran lama untuk menata ulang posisinya dalam tatanan ciptaan. Dalam beberapa tafsir lisan, suasana laut setelah dialog batin itu digambarkan semakin tenang. Bukan karena ada yang ditaklukkan, melainkan karena keseimbangan kembali ditegakkan.
Ketenangan ini dipahami sebagai tanda bahwa perjumpaan tersebut bukan konflik, tetapi penyelarasan. Bukan kemenangan satu pihak, tetapi pengakuan akan satu sumber kekuasaan. Bagi Sunan Kalijaga, dialog ini bukan puncak. Ia hanyalah bagian dari perjalanan dakwah yang tidak selalu terlihat hasilnya. Tidak ada saksi, tidak ada catatan, dan memang tidak perlu ada. Dalam laku batin, perubahan sejati tidak membutuhkan pengakuan manusia. Cukup jika arah telah diluruskan, maka tugas seorang hamba telah selesai. Dialog yang tidak bersuara ini kemudian hidup sebagai kisah yang terus ditafsirkan. Ada yang memahaminya sebagai peristiwa nyata, ada pula yang melihatnya sebagai simbol dakwah. Namun apapun tafsirnya, inti kisah ini tetap sama. Tauhid disampaikan tanpa paksaan, tanpa kegaduhan, dan tanpa merusak jalinan budaya yang telah lama hidup. Dan setelah dialog itu berlalu, malam tidak serti-merta berubah. Gelap tetap gelap, sunyi tetap sunyi. Namun di balik kesunyian itu, sesuatu telah bergeser. Bukan di lut, melainkan di cara memaknai laut. Dan dari pergeseran inilah, kisah ini melangkah menuju ujian berikutnya. Ujian yang paling tipis batasnya, menghormati tanpa menghambakan. Setelah dialog batin yang berlangsung tanpa suara itu, tidak ada tanda luar yang mencolok. Laut tetap beriak seperti biasa. Pesisir kembali menjalani harinya. Namun, perubahan yang paling penting tidak terjadi di alam, melainkan di cara manusia memaknai alam. Disinilah ujian yang paling halus muncul. Ujian untuk tetap menghormati tanpa tergelincir menjadi menghambakan. Bagi banyak orang, garis antara hormat dan sembah seringkali sangat tipis. Menghormati berarti menjaga sikap, memahami batas, dan mengakui kebesaran ciptaan. Menghambakan berarti menggantungkan harap dan takut kepada sesuatu selain Tuhan. Dua hal ini tampak mirip di permukaan, namun berlawanan arah di batin. Dan justru karena kemiripan itulah, banyak orang melangkah tanpa sadar melintasi batas. Di pesisir selatan, perubahan makna mulai terasa dalam kebiasaan kecil. Orang masih menundukkan kepala saat melaut, namun doa yang terucap diarahkan kepada Tuhan. Orang masih menjaga pantangan, namun memahaminya sebagai etika, bukan jaminan keselamatan. Rasa hormat tetap hidup, tetapi pusatnya bergeser. Yang ditinggikan bukan lagi simbol, melainkan sumber segala kuasa. Ujian ini tidak selalu mudah. Ada kerinduan pada cara lama yang terasa pasti. Ketika sesuatu menakutkan, manusia merasa aman karena tahu kepada siapa ia harus mengalah. Namun tauhid menuntut keberanian yang berbeda. Ia meminta manusia berdiri langsung di hadapan Tuhan, tanpa perantara yang bisa dijadikan sandaran. Di titik inilah banyak batin bergetar. Sebagian orang memilih jalan aman. Mereka mempertahankan ritual lama apa adanya, dengan alasan menjaga tradisi. Tidak salah menjaga tradisi, selama niatnya jernih. Namun, ketika tradisi dijadikan alasan untuk menggantungkan harap, maka arah kembali kabur. Disinilah pesan dakwah yang halus diuji. Apakah ia dipahami sebagai pelurusan, atau justru ditolak karena terasa mengganggu kenyamanan lama? Menghormati tanpa menghambakan juga menuntut kejernihan bahasa. Cerita-cerita yang beredar mulai ditata ulang, nada ancaman dikurangi. Penekanan bergeser dari murka menjadi peringatan, dari tuntutan menjadi pengingat. Bahasa yang berubah ini perlahan membentuk cara berpikir baru. Ketakutan tidak lagi dijadikan pusat, melainkan kesadaran akan batas. Dalam kerangka ini, sosok Nyi Roro Kidul tetap hadir, namun posisinya berubah. Ia tidak dihapus dari cerita, tidak pula diangkat sebagai tujuan ibadah. Ia ditempatkan sebagai simbol alam yang mengingatkan manusia agar tidak sombong. Penghormatan tetap ada, tetapi penghambaan dikembalikan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah keseimbangan yang sulit. Namun mungkin, bagi pejalan batin, ujian ini adalah ujian kejujuran. Apakah rasa hormat itu murni, atau masih terselip harap dan takut yang salah arah? Ujian ini tidak bisa dijawab dengan ucapan, melainkan dengan laku sehari-hari. Dengan kepada siapa doa ditujukan, dengan bagaimana hati bersandar saat cemas, dengan apa yang pertama kali diingat saat keselamatan dipertaruhkan. Pelurusan makna ini tidak menuntut kesempurnaan seketika. Ia menerima proses, ia memberi ruang bagi kekeliruan untuk disadari, bukan dihukum. Karena tujuan akhirnya bukan kepatuhan lahiriah, melainkan keteguhan arah. Ketika arah telah lurus,
Langkah bisa diperbaiki satu persatu. Dari ujian inilah terlihat dampak dialog batin yang terjadi di malam tanpa bulan. Bukan dalam bentuk keajaiban, melainkan dalam perubahan sikap. Dan ketika manusia mulai mampu menghormati tanpa menghambakan, kisah ini bergerak ke tahap berikutnya. Tahap ketika perubahan yang halus itu menimbulkan getaran yang tak kasat mata. Sebuah guncangan yang tidak merusak, tetapi menggeser kesadaran lebih dalam. Setelah batas antara menghormati dan menghambakan mulai dipahami, perubahan tidak langsung tampak di permukaan. Tidak ada peristiwa besar yang bisa ditunjuk dengan jari. Namun di lapisan yang lebih dalam, sesuatu bergerak. Sebuah guncangan yang tidak menimbulkan suara, tidak merusak apapun, tetapi mengubah cara kesadaran berdiri. Guncangan inilah yang paling sulit dijelaskan, karena ia tidak bisa dilihat, hanya dirasakan. Dalam tradisi spiritual Jawa, guncangan batin seringkali menjadi tanda bahwa sebuah makna lama sedang digeser. Ketika kesadaran lama bertemu dengan kebenaran yang lebih jernih, yang muncul bukan penolakan keras, melainkan kegelisahan, rasa tidak nyaman yang halus, seolah ada sesuatu yang selama ini dianggap pasti, kini diminta untuk dipertanyakan kembali. Dan proses ini jarang terasa menyenangkan. Bagi simbol yang selama baru badebat ditempatkan di pusat penghormatan, pelurusan makna tentu bukan hal ringan. Dalam tafsir simbolik, Nyi Roro Kidul digambarkan mengalami fase ini, bukan sebagai kemarahan, tetapi sebagai perenungan. Kesadaran tentang peran, tentang batas, dan tentang asal kekuasaan. Semua itu bertemu dalam satu ruang batin yang sunyi, tanpa saksi, tanpa pengakuan. Guncangan ini tidak meledak keluar. Laut Selatan tidak menjadi lebih ganas. Justru banyak cerita menyebut suasana terasa lebih tertata. Ombak tetap besar, tetapi iramanya lebih teratur. Perubahan ini dipahami bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai keseimbangan baru. Alam tidak berubah wujud, tetapi cara manusia memaknainya yang bergeser. Di tingkat masyarakat, guncangan batin ini tercermin dalam cerita-cerita yang mulai berubah nada. Kisah tentang tuntutan dan murka semakin jarang terdengar, digantikan oleh kisah tentang penjagaan dan peringatan. Bahasa yang digunakan menjadi lebih hati-hati, seolah ada kesadaran bersama bahwa ketakutan bukan lagi cara yang tepat untuk menjaga hubungan dengan alam. Namun guncangan batin tidak selalu berjalan mulus. Ada juga kebingungan, sebagian orang merasa kehilangan pegangan. Ketika simbol lama tidak lagi bisa dijadikan sandaran penuh, sementara keyakinan baru menuntut tanggung jawab langsung kepada Tuhan, muncul ruang kosong yang menakutkan. Disinilah iman diuji, bukan oleh ancaman luar, tetapi oleh kejujuran batin. Dalam konteks ini, Sunan Kalijaga tidak hadir untuk menenangkan kegelisahan dengan jawaban instan. Ia memahami bahwa guncangan batin adalah bagian dari proses. Tidak semua kegelisahan harus segera dihilangkan. Ada kegelisahan yang justru membersihkan ketergantungan lama agar kesadaran baru bisa tumbuh tanpa beban. Guncangan yang tak kasat mata ini juga mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan sejati tidak selalu terlihat sebagai keberhasilan. Ia sering tampak sebagai kebingungan sementara, sebagai fase antara yang lama dan yang baru. Dan fase ini tidak bisa dipercepat tanpa risiko. Jika dipaksa, ia justru melahirkan penolakan atau kemunafikan batin. Dalam kisah Nyi Roro Kidul, guncangan batin ini dibiarkan terbuka. Tidak ada cerita tentang ikrar, tidak ada pengumuman perubahan. Semua berlangsung dalam sunyi, dan justru kesunyian inilah yang membuat kisah ini terasa kuat. Ia tidak memamerkan hasil, tetapi menunjukkan proses. Bagi manusia yang mendengar kisah ini, guncangan tersebut menjadi cermin tentang bagaimana mereka sendiri menghadapi pelurusan makna dalam hidup. Apakah mereka berani melepaskan sandaran lama yang keliru, meski sandaran itu terasa aman? Ataukah mereka memilih bertahan karena takut menghadapi ruang kosong yang menuntut kepercayaan penuh kepada Tuhan? Dari guncangan inilah, pertanyaan paling besar mulai menguat. Pertanyaan yang sejak awal berbisik, kini berdiri di depan kesadaran. Apakah pelurusan makna ini bisa disebut sebagai penerimaan iman? Apakah perubahan batin tanpa ikrar lahiriah dapat dimaknai sebagai masuk Islam? Dan pertanyaan inilah yang akan membawa kisah ini ke tahap berikutnya, tahap yang paling sering diperdebatkan. Setelah guncangan batin itu dirasakan, satu pertanyaan muncul dengan sendirinya. Pertanyaan yang sejak awal berbisik, kini berdiri jelas di hadapan kesadaran. Apakah perubahan makna dan pelurusan arah itu bisa disebut sebagai masuk Islam? Ataukah ia hanya proses batin yang tidak pernah benar-benar
sampai pada pengakuan iman. Pertanyaan ini menjadi pusat perdebatan yang tidak pernah selesai. Bagi sebagian masyarakat Jawa, masuk Islam tidak selalu dipahami sebagai peristiwa lahiriah. Ia tidak selalu diikat oleh ikrar yang terdengar atau ritual yang disaksikan banyak orang. Masuk Islam dipahami sebagai laku batin, sebuah perjalanan kesadaran yang membawa hati untuk mengakui keesaan Tuhan. Dalam cara pandang ini, perubahan arah hati dianggap lebih penting daripada perubahan label. Dari sudut pandang ini, kisah tentang Nyi Roro Kidul ditafsirkan secara simbolik. Jika selama Bara-Barabat ia diposisikan sebagai pusat penghormatan yang berlebihan, lalu makna itu diluruskan dan dikembalikan kepada Tuhan, maka itu dipahami sebagai bentuk ketundukan batin. Ketundukan yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan. Bagi sebagian orang, inilah inti dari iman. Namun tidak semua orang menerima tafsir tersebut. Ada pula pandangan yang lebih ketat. Dalam pandangan ini, iman memiliki rukun yang jelas dan batas yang tegas. Tanpa pengakuan lahiriah, tanpa syariat yang dijalankan, maka perubahan batin tidak bisa disebut sebagai masuk Islam. Pandangan ini menekankan pentingnya kejelasan agar akidah tidak kabur oleh simbol dan cerita. Dua cara pandang ini berdiri berhadap-hadapan tanpa pernah benar-benar bertemu. Yang satu menekankan proses batin, yang lain menekankan bentuk lahiriah. Keduanya sama-sama berangkat dari keinginan menjaga kemurnian iman. Namun perbedaan pendekatan membuat kisah ini terus hidup dalam perdebatan yang tidak selesai. Disinilah kebijaksanaan kisah ini terlihat. Ia tidak memaksa satu jawaban. Ia tidak mengunci tafsir pada satu sudut pandang. Kisah tentang Nyi Roro Kidul dibiarkan berada di wilayah antara iman batin dan syariat lahir, antara simbol dan fakta, wilayah yang bagi sebagian orang terasa tidak nyaman, tetapi justru itulah ruang refleksi. Sunan Kalijaga sendiri tidak pernah meninggalkan catatan tentang hal ini. Tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa penguasa Laut Selatan telah masuk Islam. Tidak ada pula penolakan yang tegas. Keheningan ini bukan kekurangan, melainkan sikap. Seorang wali tidak mengejar pengakuan atas dakwahnya. Jika arah telah diluruskan, maka urusan selanjutnya adalah antara makhluk dan Tuhan. Ketidakjelasan ini membuat sebagian orang resah. Manusia cenderung ingin kepastian. Namun kisah ini seakan mengingatkan bahwa tidak semua hal harus disimpulkan dengan cepat. Ada perubahan yang memang tidak ditujukan untuk diumumkan. Ada kesadaran yang tumbuh tanpa perlu disaksikan. Bagi masyarakat pesisir, dampak paling nyata bukanlah jawaban atas pertanyaan masuk Islam atau tidak. Dampak yang terasa adalah perubahan sikap. Doa-doa diluruskan, ketakutan berlebihan berkurang. Penghormatan tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi sandaran iman. Dan inilah ukuran yang lebih nyata daripada perdebatan konsep. Pertanyaan masuk Islam akhirnya menjadi cermin bagi manusia sendiri. Bagaimana mereka memaknai iman? Apakah iman hanya diukur dari apa yang tampak, atau juga dari arah hati yang tidak terlihat? Kisah ini tidak memaksa memilih. Ia hanya mengajak merenung bahwa iman sejati selalu dimulai dari kesadaran. Dan ketika pertanyaan ini dibiarkan terbuka, kisah pun bergerak ke tahap berikutnya. Tahap ketika para ulama dan budayawan mencoba memberi bingkai, bukan untuk menutup misteri, tetapi untuk menjaga agar ia tidak melenceng dari arah yang seharusnya. Ketika kisah tentang pertemuan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul terus hidup tanpa kepastian, berbagai tafsir pun bermunculan. Ulama dan budayawan mencoba membaca cerita ini dari sudut pandang masing-masing, bukan untuk memutuskan benar atau salah, melainkan untuk menjaga agar makna yang beredar tidak keluar dari batas yang seharusnya. Disinilah kisah ini mendapatkan bingkai yang lebih tenang. Sebagian ulama memandang cerita ini sebagai dakwah simbolik. Dalam pandangan mereka, kisah tersebut bukan laporan sejarah, melainkan bahasa kultural. Bahasa yang dipilih agar masyarakat Jawa dapat memahami pesan tauhid tanpa merasa tercerabut dari akar budayanya. Nyi Roro Kidul dipahami sebagai simbol kekuatan lama yang selama ini ditempatkan terlalu tinggi, lalu diluruskan maknanya agar tidak disembah atau ditakuti secara berlebihan. Tafsir ini menekankan bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan tradisi, tetapi untuk menyucikan arah iman. Simbol boleh hidup, cerita boleh diwariskan, selama ia tidak menggeser posisi Tuhan sebagai satu-satunya tempat bersandar. Dalam kerangka ini, kisah pertemuan itu dianggap berhasil jika mampu mengubah cara pandang manusia, bukan jika mampu membuktikan peristiwa luar biasa. Di sisi lain,
para budayawan melihat kisah ini sebagai cermin cara berpikir masyarakat Jawa. Mereka menilai bahwa legenda semacam ini lahir dari kebutuhan untuk menyelaraskan nilai baru dengan sistem kepercayaan lama. Dalam budaya Jawa, perubahan jarang dilakukan secara frontal. Ia lebih sering terjadi melalui penyesuaian makna, melalui simbol yang ditafsir ulang dari generasi ke generasi. Bagi budayawan, tokoh-tokoh dalam kisah ini mewakili konsep. Sunan Kalijaga mewakili dakwah yang lentur dan bijaksana. Nyi Roro Kidul mewakili alam dan kesadaran lama yang telah lama hidup dalam imajinasi kolektif. Pertemuan keduanya dipahami sebagai pertemuan nilai, bukan peristiwa fisik yang harus dibuktikan dengan saksi dan catatan. Namun ada pula ulama yang mengingatkan dengan nada hati-hati. Mereka menegaskan bahwa seindah apapun sebuah cerita, akidah tidak boleh menjadi kabur. Islam memiliki batas yang jelas. Tauhid tidak bisa ditawar. Karena itu, kisah Nyi Roro Kidul harus ditempatkan sebagai bagian dari budaya, bukan sebagai bagian dari keyakinan yang menentukan iman. Peringatan ini bukan penolakan total, melainkan pagar agar umat tidak tergelincir. Menariknya, perbedaan tafsir ini tidak selalu melahirkan pertentangan keras. Banyak yang justru melihatnya sebagai kekayaan sudut pandang. Kisah yang sama bisa mengajarkan kebijaksanaan dakwah bagi sebagian orang dan kehati-hatian akidah bagi yang lain. Keduanya tidak harus saling mematikan, selama tujuan akhirnya sama, menjaga arah iman tetap lurus. Dari berbagai tafsir ini, satu benang merah mulai tampak. Kisah ini lebih berbicara tentang proses daripada hasil. Ia menggambarkan bagaimana Islam menyapa Jawa dengan kesabaran tanpa memutus hubungan manusia dengan budayanya. Ia juga menunjukkan bahwa perubahan paling kuat sering terjadi tanpa suara, melalui pergeseran makna yang pelan. Ulama dan budayawan sepakat pada satu hal. Kisah ini tidak perlu ditutup dengan jawaban mutlak. Justru kekuatannya terletak pada ruang tafsir yang ia sediakan. Ruang bagi manusia untuk belajar membedakan mana simbol dan mana iman, mana tradisi, dan mana penghambaan. Dan ketika bingkai ini dipasang dengan hati-hati, kisah pun mendekati akhirnya, bukan dengan kepastian yang kaku, melainkan dengan pemahaman yang lebih dewasa. Sebuah penutup yang tidak mematikan misteri, tetapi mengajak manusia untuk menempatkan iman, budaya, dan alam pada porsinya masing-masing. Pada akhirnya, kisah tentang Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul tidak pernah banner-banner ditutup dengan satu jawaban pasti. Ia berhenti di sebuah ruang yang sengaja dibiarkan terbuka. Ruang tempat iman, budaya, dan kesadaran bertemu tanpa harus saling meniadakan. Dan justru disitulah kekuatan kisah ini bertahan lintas generasi. Pertemuan yang dipercaya terjadi di pesisir Laut Selatan itu tidak tercatat dalam sejarah resmi. Tidak ada tanggal, tidak ada saksi, dan tidak ada pengakuan tertulis. Namun ketiadaan bukti lahiriah tidak serta-merta menghilangkan maknanya. Dalam tradisi spiritual Jawa, kebenaran tidak selalu diukur dari apa yang terlihat, tetapi dari perubahan yang dirasakan dan dipahami. Bagi sebagian orang, kisah ini menjadi contoh bagaimana dakwah Islam masuk ke Jawa dengan kelembutan. Sunan Kalijaga tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai penuntun. Ia tidak memutus tradisi, tetapi meluruskan arah. Tauhid ditanamkan bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran. Dengan cara ini, perubahan tidak melahirkan gejolak, tetapi penerimaan yang perlahan. Di sisi lain, sosok Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam cerita. Ia tidak dihapus, tidak pula ditinggikan sebagai tujuan ibadah. Maknanya ditempatkan kembali sebagai simbol alam dan kesadaran lama, sebuah pengingat tentang luasnya ciptaan dan kecilnya manusia. Ketika simbol ditempatkan pada porsinya, ia tidak lagi menimbulkan ketakutan berlebihan, tetapi menghadirkan kebijaksanaan. Pertanyaan tentang benarkah Nyi Roro Kidul masuk Islam pun akhirnya kembali kepada cara pandang masing-masing. Jika masuk Islam dipahami sebagai perubahan batin menuju pengakuan akan keesaan Tuhan, maka kisah ini memberi ruang untuk itu. Namun jika masuk Islam dipahami sebagai peristiwa formal yang menuntut ikrar dan syariat lahiriah, maka kisah ini tetap berada di wilayah legenda. Dan mungkin memang demikian maksudnya. Kisah ini tidak diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu semata. Ia hadir untuk mengajak manusia merenung tentang kepada siapa rasa takut diarahkan, tentang di mana harapan ditambatkan, dan tentang bagaimana manusia menempatkan alam, budaya, dan keyakinan dalam hidupnya. Laut Selatan hingga hari ini tetap luas dan bergelombang. Ia tidak berubah menjadi jinak, juga tidak menjadi lebih ganas. Namun,
cara manusia memandangnya telah bergeser. Laut dihormati, dijaga, dan disikapi dengan kesadaran. Doa tidak lagi ditujukan kepada penguasa alam, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah perubahan paling nyata yang ditinggalkan oleh kisah ini. Misteri Nyi Roro Kidul pun tetap hidup, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin. Cermin tentang bagaimana kekuatan, jika ditempatkan pada porsinya, justru mengarahkan manusia untuk semakin tunduk kepada Tuhan. Ketika porsi itu dilanggar, ketakutan lahir. Ketika porsi itu dijaga, kebijaksanaan tumbuh. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan satu pelajaran yang sederhana, namun mendalam. Dakwah yang paling kuat bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jernih arahnya. Sunan Kalijaga tidak meninggalkan warisan berupa penaklukan atau sensasi, melainkan pemahaman. Dan pemahaman itulah yang terus hidup, jauh lebih lama daripada jawaban pasti. Maka biarlah misteri ini tidak pernah benar-benar ditutup, karena di dalamnya tersimpan hikmah yang terus berbicara. Hikmah tentang iman yang tumbuh dari kesadaran, tentang budaya yang dijaga tanpa disembah, dan tentang manusia yang belajar menempatkan segalanya pada porsinya, dengan hati yang jernih dan arah yang lurus.